Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mendapati bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu Syahrul Ramadan, yang apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka Rasulullah SAW berseru di hadapan para sahabatnya seraya mengatakan, atakum Ramadan, atakum Ramadan wa huwa syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara bukti berkahnya bulan suci Ramadan, sebagaimana Rasulullah mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Ini keutamaan yang luar biasa, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Karenanya hendaklah kita bergembira, bersyukur dengan cara kita memaksimalkan ibadah di dalamnya, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Ingatlah jamaah sekalian, tatkala seseorang diberikan kesempatan untuk beribadah dan dia pun mampu mengerjakan ibadah tersebut, maka sebagai bukti bahwa Allah cinta kepadanya, Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Seperti misalnya sekarang Allah memberikan kesempatan dengan adanya waktu luang, dan kita mampu memanfaatkan waktu luang tersebut untuk hadir di majlis ilmu, maka ini sebagai bukti bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita semuanya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini, tema yang akan kita angkat
Pembahasan yang akan kita kupas yaitu tentang wasiat Rasulullah di Haji Wada. Wasiat ini di mana Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan penting kepada umatnya. Dikatakan wasiat di Haji Wada karena wasiat ini merupakan perpisahan Rasulullah kepada umatnya. Tentu yang namanya pesan-pesan jika disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang terakhir ini memiliki banyak faedah. Memiliki butiran-butiran hikmah, pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Yang kewajiban kita adalah untuk memahaminya. Karenanya jamaah sekalian, siapa saja yang mengilmui, memahami dan mengamalkan isi kandungan dari khutbatul wada di sini, maka dia akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena di dalamnya itu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dalam beragama. Menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya dijelaskan tentang perkara-perkara yang membuat Allah murka. Sehingga dengan dua perkara ini, kalau kita tahu, kita akan mendapatkan kebahagiaan, terutama nanti di akhirat kelak. Kemudian jamaah sekalian, khutbah ini sangat penting untuk kita kaji. Karena beberapa hal. Yang pertama, dalam khutbah ini Rasulullah SAW berpamitan kepada umatnya. Berarti ini merupakan salah satu tanda kalau beliau mau wafat. Makanya dikatakan khutbatul wada, khutbah perpisahan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, pada saat itu ketika Rasulullah menyampaikan khutbah wada di sini, Nabi meminta kepada para sahabat untuk betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan. Kemudian juga yang ketiga, Rasulullah SAW meminta kepada orang-orang yang hadir saat itu untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Apa kata Rasulullah SAW? Falyubaligh syahidul ghaib. Hendaklah orang-orang yang hadir saat itu untuk menyampaikan orang-orang yang tidak hadir. Kenapa jamaah sekalian? Karena apa yang ingin disampaikan oleh Nabi itu betul-betul perkara yang sangat apa? Yang sangat penting, urgen, yang menjadi prinsip dasar dalam beragama. Dan khutbah ini jamaah sekalian, Haji Wada terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Karena 3 tahun terakhir sebelum wafatnya Nabi, itu ada peristiwa yang sangat besar. Yang pertama adalah peristiwa Fatu Mekah. Kemudian juga ini, ya, Haji Wada. Dan Rasulullah SAW menyampaikan khutbah ini di Padang Arafah, tepatnya di Makkah Mukarramah, pada tanggal 9 Arafah. Karena inilah perkara yang disunahkan tatkala seorang wukuf di Arafah untuk mendengarkan khatib. Ya, karena wukuf itu waktunya dari pagi sampai maghrib. Biasanya zuhur ada seorang khatib menyampaikan khutbah-khutbah ya yang sangat penting. Nah, jamaah sekalian, kita bacakan isi khutbahnya. Di sini saya ambil dari kitab Sahih Muslim, hadis yang sangat panjang. Tentu kita akan bacakan pesan-pesan yang penting saja. Apa kata Rasulullah SAW?
pada kesempatan tersebut beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ini kutipan yang pertama. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian itu haram bagi kalian, seperti haramnya hari ini bagi kalian, bulan ini bagi kalian, dan tempat ini bagi kalian. Kemudian kutipan yang kedua, ala wa inna kulla syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya hataini maudu'un. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya segala dari perkara jahiliyah batil, tertolak di bawah kedua telapak kakiku ini. Artinya tradisi-tradisi yang ada di zaman jahiliyah itu semuanya sudah dihapus di dalam Islam. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna awwala dammin adau fi dima'ina damu bni Rabi'ah al-Haris bin Abdul Muttalib fa innahu maudu'un kulluh kana mustaradaan fi bani Sa'din faqatalatu Hudzail. Dan sesungguhnya darah pertama kali yang aku hapuskan adalah darah kami, darah Ibnu Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muttalib. Dahulu dia menyusuh kepada suku Bani Sa'ad, lalu dibunuh oleh suku Hudzail. Kemudian kutipan yang ketiga, waribal jahiliyati maudu'un wa awwalu riba adau riba'ana ribal Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu maudu'un kulluh. Sesungguhnya riba jahiliyah adalah batil, tertolak. Artinya di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya riba itu perkara yang haram, yang tertolak, yang harus ditinggalkan. Dan riba yang pertama kali aku hapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Semuanya tertolak. Ini kutipan yang keberapa? Yang ketiga. Jadi yang pertama berbicara tentang haramnya darah kehormatan dan juga nyawa. Yang kedua menjelaskan tentang apa jemaah? Bahwa perkara jahiliyah semua sudah terhapus. Yang ketiga menjelaskan tentang haramnya riba. Yang keempat, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhum bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa inna lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam perkara istri, karena kamu mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kamu menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kamu para suami memiliki hak yang menjadi kewajiban istri, yaitu mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang kamu membencinya menginjak tikar kamu di rumah. Berarti poin yang keberapa ini? Yang keempat, berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Jika mereka itu para istri tetap melakukan membangkang kepada suaminya, maka hendaklah kalian pukul mereka dengan pukulan tanpa melukai. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib bagi kalian atas mereka untuk memberikan nafkah berupa rizki, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Kemudian wasiat selanjutnya, wa inni qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu in i'tasabtum bih.
Sungguh, aku telah tinggalkan kepada kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim. Ya, ini wasiat yang kelima. Kemudian beliau mengatakan, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kalian para sahabat kaum muslimin yang hadir saat itu ribuan orang, bahkan ratusan ribu, Rasulullah menyampaikan kepada mereka, kalian akan ditanya tentangku. Apa yang kalian katakan nanti di hadapan Allah? Apa kata para sahabat? Qalu nashhadu annaka qad balagta risalati rabbik wa addaita wa nasahta li ummatik wa qadaita alladhi alaik. Sungguh engkau telah menyampaikan risalah Rabbmu, menasihati umatmu, dan menyampaikan semuanya. Berarti ini memberikan faedah kepada kita, menunjukkan Islam adalah agama yang sudah apa? Yang sudah sempurna. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala bi isbihi sababah yarfa'uha ila sama' wa yankutuha ila nas. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan jari telunjuknya ke atas sambil mengarahkan ke jamaah. Yarfauha ila sama wa yankutuha ila nas, menggerak-gerakkan seperti ini. Beliau mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ya. Jadi ini wasiat-wasiat yang sangat berharga jamaah sekalian, yang di dalamnya berisi kebaikan-kebaikan. Jadi kita ulangi lagi kandungannya. Yang pertama tentang apa jamaah? Ya, tentang haramnya darah, nyawa, dan kehormatan manusia. Yang kedua, ya, semua perkara-perkara jahiliyah sudah dihapus. Yang ketiga, iya, riba, di mana Nabi SAW mengecam tindakan riba. Yang keempat, Rasulullah menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Yang kelima, kewajiban bagi kita untuk berpegang teguh dengan apa? Al-Quran. Kemudian yang keenam, menunjukkan kepada kita tentang apa? Kesempurnaan agama Islam. 6 jamaah sekalian, ini poin-poin penting yang akan kita bahas. Rasulullah SAW menyampaikan ini semuanya kepada kita, menunjukkan bahwasanya beliau itu betul-betul sayang kepada umatnya. Segala sesuatu yang itu merupakan kebaikan di sisi Allah, segala sesuatu yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga dan yang bisa menjauhkan diri kita dari api neraka, semuanya diapain? Dijelaskan. Tidak ada satupun perkara yang disembunyikan, karena mustahil bagi seorang Rasul itu khianat, menyembunyikan risalah ilahi. Semuanya sudah disampaikan. Makanya beliau mengatakan, ma min syai'in yuqarribu ilal jannah wa yubaidu binan nar illa qad bayantu lakum. Segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari api neraka, semuanya telah aku jelaskan. Baik perkara kecil maupun perkara yang besar. Inilah yang membuat iri orang-orang Yahudi jamaah sekalian. Ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, mereka datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Mereka katakan, wahai Umar, sesungguhnya ada satu ayat yang ada pada kalian. Seandainya ayat itu turun kepada kami,
niscaya hari tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya. Ya, yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, tarakana Rasulullah wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa wa huwa yadhkuru lana ilma. Rasulullah SAW telah meninggalkan kami. Tidaklah burung mengepakkan dua sayapnya, melainkan segala sesuatu telah dijelaskan, telah diingatkan kepada kita semuanya. Nah, ini menunjukkan kasih sayangnya Nabi kepada kita semuanya. Dan juga khutbatul wada di sini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita tentang salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul kita yang tidak diberikan kepada yang lainnya, yaitu apa? Jawami'ul kalim. Karena beliau mengatakan u'titu khamsan, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku. Apa di antaranya? Wa utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim jamaah? Yaitu Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan hadis singkat tapi penuh dengan makna. Ya, seperti misalnya Rasulullah mengatakan, la dharara wala dirara. Tidak boleh seorang melakukan perkara yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Kalimat yang singkat ini, hadis yang singkat ini menjadi pegangan, menjadi pedoman. Diharamkannya dari segala sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Dari hadis ini diharamkannya rokok, dari hadis ini diharamkannya narkoba, dan yang lainnya. Ini disebut namanya apa jemaah? Jawami'ul kalim. Nah, yang pertama kita akan bahas di antara wasiat yang beliau sampaikan adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk menjaga darah, harta, dan kehormatan manusia. Pesan ini menunjukkan kepada kita akan indahnya Islam. Bahwa Islam itu satu-satunya agama yang betul-betul menjaga dan juga memperhatikan kemaslahatan hidup manusia. Disebutkan dalam kitab Maqasidus Syariah bahwa Islam itu menjaga 5 hal yang menjadi kemaslahatan hidup manusia. Menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga kehormatan. Dalam wasiat ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Islam itu menjaga harta dan jiwa. Memang demikian. Banyak hukum-hukum dalam Islam, syariat-syariat dalam Islam, Allah terapkan di tengah umat manusia, tujuannya adalah untuk menjaga harta. Apa di antaranya? Yang pertama, Islam mengharamkan mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita agar kita betul-betul menjaga harta. Islam itu menjaga harta. Kita diharamkan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Apa contohnya? Mencuri, merampok, korupsi, menerima suap, menipu, mengambil sejengkal tanah, khianat terhadap harta ghanimah, khianat terhadap harta baitul mal, harta zakat, dan yang lainnya. Allah haramkan itu semuanya, tujuannya apa jemaah? Untuk menjaga harta.
Sebaliknya, jika memang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memakan harta manusia dengan cara yang batil, berarti kita disuruh memakan harta dengan cara yang halal. Banyak caranya, seperti melakukan jual beli, ya, kemudian juga menerima harta warisan dan juga yang lainnya. Dan juga di antara bentuk Islam menjaga harta jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum potong tangan bagi siapa? Bagi yang mencuri. Ya. Jadi dengan adanya penerapan hukum seperti ini menunjukkan Islam itu bukan agama yang kejam. Justru Islam ini agama yang indah, yang paling baik. Karena kebaikan, kita menilai kebaikan itu bukan mengikuti perasaan, bukan mengikuti hati kita, tapi kebaikan itu bisa kita lihat dari kacamata Islam. Ya. Makanya adanya penerapan hukum potong tangan ini merupakan hukum yang paling adil, hukum yang paling baik. Sehingga barang siapa yang menyatakan hukum potong tangan sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, berarti dia percuma dia sholat, percuma dia beramal. Kenapa? Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatu amalahum." Disebabkan karena mereka enggak senang dengan apa yang Allah turunkan kepadanya berupa hukum-hukum, maka terhapuslah seluruh amal yang dia kerjakan. Ya, ini bukti-bukti Islam menjaga apa? Harta. Kemudian, apa bentuk Islam menjaga nyawa jamaah sekalian? Ya, di antara bentuk Islam menjaga nyawa, di mana Islam sangat mengecam yang namanya pembunuhan. Islam melarang membunuh jiwa-jiwa yang haram untuk dibunuh. Siapakah jiwa-jiwa yang haram untuk dibunuh jamaah? Yang pertama adalah Muslim. Jelas, Muslim haram untuk dibunuh. Ya, makanya terbunuhnya satu orang Muslim saja di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Hilangnya dunia, hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya. Kemudian juga di antara jiwa yang tidak boleh dibunuh, siapa lagi jemaah? Hah? Siapa Pak? Anak kecil, termasuk Muslim. Hah? Iya. Orang kafir. Makanya orang kafir ini kan ada bermacam-macam. Kafir yang boleh dibunuh adalah kafir harbi. Ya, adapun orang yang tidak boleh dibunuh adalah kafir muahad. Orang kafir yang memiliki perjanjian. Atau kafir zimmi, yang disebut namanya ahlu zimmah, yaitu orang-orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Seperti orang-orang kafir non-muslim yang ada di sekitar kita. Maka disebut namanya kafir apa? Zimmi. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, au ahla zimmah, ahli zimmah, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga, wanginya surga. Sedangkan wanginya surga itu bisa dirasakan dengan perjalanan 40 musim. Ya. Nah, demikian pula di antara bukti Islam itu betul-betul menjaga nyawa, Islam mewajibkan menetapkan hukum qisas bagi yang membunuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian apa? Qisas. Apa itu qisas? Memberikan hukuman yang setimpal. Kalau dia melukai saudaranya dengan cara memotong tangannya, mutilasi begitu ya, maka hukumnya sama. Kalau dia membunuh, maka hukumnya diapain? Dibunuh. Ya.
Tujuannya apa? Untuk menjaga jutaan nyawa, menjaga miliaran nyawa. Sehingga tatkala dia ada keinginan untuk membunuh, dia akan berpikir panjang. Kalau saya membunuh, maka akan diapain? Akan dibunuh. Islam, di antara Islam menjaga nyawa, yaitu kalau tadi membunuh tidak boleh, demikian pula seseorang mengisyaratkan senjata saja jamaah. Dia punya pedang, punya golok, dia acungkan goloknya. Ayo lo, mau kemana lo? Ya, begitu saja jamaah sekalian, ini haram. Apa kata Nabi SAW? Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'aluh. Tidaklah seorang mengacungkan senjatanya kepada saudaranya, melainkan seluruh malaikat melaknat dia. Demikian pula nakut-nakutin jamaah sekalian, ngagetin. Ya, seperti sekarang itu rame, heboh, istilahnya apa itu? Perang apa namanya? Ya. Jadi ngagetin. Kodong dia bawa tas gitu kan, kemudian dilempar, disangka apa? Sangka bom. Akhirnya orang yang ada kabur. Ya. Atau dia berubah jadi pocong. Gitu kan? Kemudian di malam hari dia berdiri, ngagetin. Ini haram jamaah sekalian. Apa kata Nabi SAW? La yahillu li muslimin ayyuwarri'a musliman. Tidaklah halal bagi seorang muslim nakut-nakutin saudaranya, ngagetin saudaranya. Ya. Ini jamaah sekalian. Bukti-bukti Islam betul-betul menjaga apa? Menjaga nyawa. Makanya di dalam Islam, ya, orang yang membunuh ini dosanya sangat besar. Apa di antara ancaman yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan." Barang siapa yang membunuh satu orang mukmin. Allah tidak katakan wa may yaqtul mu'minin. Tapi Allah katakan barang siapa yang membunuh satu orang mukmin muta'ammidan, sengaja. Apa balasannya? Fajaza'uhu jahannama khalidan fiha. Maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya jamaah sekalian. Ini yang pertama. Wa ghadiballahu alaihi. Allah marah, murka sama dia. Wa la'ana, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu azaban 'azima. Dan Allah menyediakan azab yang sangat pedih. Surat An-Nisa ayat 93. Ya. Jadi lihat di sini jamaah sekalian. Allah memberikan ancaman yang sangat keras. Dia kekal di neraka jahanam. Dia dimurkai, dilaknat. Orang yang dilaknat, dimurkai oleh Allah, tentunya tidak ada kebaikan sama sekali pada diri dia. Kalau ada yang bertanya, lah, bukankah yang kekal di neraka itu hanya siapa? Orang-orang musyrik. Kenapa kok pembunuh juga kekal jamaah sekalian? Apa kata para ulama? Ketika dia membunuh, maka sama saja dia menghalalkan darah kaum muslimin. Sedangkan menghalalkan apa yang haram, maka ini sebagai sebab pembatal apa? Keislaman. Iya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu orang yang beriman, satu jiwa saja, atau dia melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka sama saja dia membunuh seluruh manusia. Ya. Jadi satu jiwa dibunuh sama saja membunuh seluruh manusia. Kenapa jamaah sekalian diberikan perumpamaan seperti ini? Karena ketika dia membunuh satu orang, sama saja dia membunuh keturunannya, ya kan? Barangkali mungkin dia itu memiliki anak yang banyak, kemudian anaknya punya anak lagi, menjadi cucu, kemudian cucunya punya anak lagi, menjadi apa? Cicit, kemudian cicit punya anak lagi, jadi apa? Apa jemaah? Ya, jadi dikatakan membunuh seluruh manusia.
Ya. Ini dahsyatnya ancaman dosa bagi orang yang membunuh. Maka dari peringatan-peringatan yang keras ini, Islam sangat mengecam tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh para teroris dengan dalih apa? Jihad. Ini betul-betul tindakan yang sangat mencoreng nama baik Islam, merusak keindahan Islam. Imbasnya sekarang kita lihat banyak orang-orang yang berusaha menjalankan Islam secara kafah, totalitas, mengikuti sunnah Nabi SAW dengan sepenuhnya. Kena imbasnya, dianggap teroris juga. Iya kan? Sekarang orang-orang yang memakai jilbab besar, cadar, kaum pria yang memelihara jenggot, yang berusaha menaikkan celananya di atas mata kaki, dianggap apa jemaah? Dianggap teroris, bahkan menjadi pusat perhatian. Ya. Bahkan saya dengar juga dapat berita ada orang yang bercadar diusir dari bis. Ada juga yang dipukulin. Nauzubillah jemaah sekalian. Ini imbas dari apa ini? Bom bunuh diri. Ya. Makanya jemaah sekalian, perbuatan itu, bom bunuh diri dengan dalih jihad, ini bukan bagian dari Islam dan juga tidak dibenarkan oleh Islam. Jelas membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Banyak kita baca berita gitu kan, yang menjadi korban ya, kebanyakan orang-orang yang tidak berdosa. Pertama muslim dan juga non-muslim. Dan non-muslim yang ada di negeri kita statusnya muslim apa namanya? Non-muslim apa jemaah? Mu'ahad. Tadi kita sampaikan orang yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Yang kedua membunuh jiwa yang tidak berdosa, jelas. Tadi ancaman sangat dahsyat. Kemudian yang ketiga bunuh diri. Enggak ada dikenal di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat tabi'in, ada sahabat yang menyerang musuhnya dengan cara dia melakukan bunuh diri. Adapun mereka berdalil dengan kisah seorang sahabat yang dilempar ke benteng musuh. Kemudian dia tewas, mati diserang oleh musuh. Ini bukan berarti sahabat ini bunuh diri. Tapi dia dilempar, kemudian dia apa? Melawan musuh. Kemudian musuh itu kembali melawan. Ini jadi bukan apa ini? Bukan bom bunuh diri. Adapun mereka yang melakukan tindakan seperti ini, mereka melakukan bom bunuh diri. Bunuh diri dalam Islam, ini merupakan dosa yang sangat besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri. Bahkan Nabi menyebutkan, barang siapa yang bunuh diri dengan keadaan dia meneguk racun dan dia meninggal dalam keadaan racun itu di tangannya, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Demikian pula mereka yang cara bunuh diri dengan mengebomkan pada dirinya, nanti akan dibangkitkan seperti itu jamaah sekalian. Ya, dan ketahuilah, mereka yang melakukan tindakan seperti ini tiada lain, ini termasuk ya pemahaman apa? Khawarij. Kenali jamaah sekalian. Sudah saatnya kita harus mengenal ya, mereka yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini adalah kelompok Khawarij yang sudah ada sejak zaman sahabat Nabi SAW. Kelompok yang menjadi sumber malapetaka. Kelompok yang menjadi sumber kerusakan di muka bumi ini, yang selalu membuat keonaran sejak zaman sahabat sampai akhir zaman jamaah sekalian. Ciri-ciri mereka itu selalu memberontak kepada pemerintah yang sah, mengkafirkan kaum muslimin. Setelah mengkafirkan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tentang mereka. Apa kata Nabi? Saya rujuk kaumun
ahdasul asnan, sufahaul ahlam, akan muncul di tengah-tengah kalian di akhir zaman suatu kaum yang mereka itu masih muda-muda, tapi akalnya picik, akalnya dangkal. Ya, Nabi SAW mengatakan, yaqra'una min kalami khairil bariyah. Mereka membaca Al-Quran seperti kita. Bahkan sahabat Ibnu Abbas menyifati tentang ibadahnya mereka. Jidat-jidat mereka itu hitam. Terlihat pandangan-pandangan mereka sayu-sayu seperti orang habis bergadang. Bergadang bukan dia nonton bola, bukan. Tapi dia bergadang dalam rangka untuk mengerjakan apa? Salat tahajud. Ya, kata Ibnu Abbas kepada sahabat-sahabatnya, salat kalian tidak ada apa-apanya dengan salat mereka. Ya, puasa kalian nggak ada apa-apanya. Bacaan Quran kalian tidak apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Tapi apa kata Nabi? Yamruku minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Ya, atau juga disebutkan la yujawizu imanuhum hanajirahum. Keimanan mereka tidak sampai kepada kekerongkongannya. Ya, mereka keluar dari agamanya tanpa mereka sadari, seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Apa kata Nabi? Fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Wahai pemerintah, para aparat, jika kalian mendapati mereka, maka bunuhlah, perangilah mereka. Karena sesungguhnya memerangi mereka merupakan pahala yang besar nanti pada hari kiamat. Lihat di sini jamaah sekalian. Ya. Jadi memang sudah menjadi sunatullah, akan terus ada. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, orang-orang Khawarij la yazaluna yakhrujun hatta akhiruhum ma'ad dajjal. Kelompok Khawarij akan terus ada keluar di setiap generasi sampai mereka akhirnya menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Mereka inilah sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya makhluk. Ya. Jadi ciri-ciri mereka yang pertama adalah suka mengkafirkan. Pokoknya kalau ada orang, ada ustadz, ada kiai, ada tokoh, kerjanya ini kafir. Ya, presiden togut, polisi togut. Nah ini sudah ada benih-benih apa? Khawarij. Walaupun mereka itu membaca Al-Quran jamaah sekalian, tapi apa? Mereka memahami Al-Quran tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Inilah ya dasar awal kenapa mereka menyimpang. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Abul Is Al-Hanafi, wa'tazalatil mu'tazilah wa kharajatil khawarij wa rafadatil rafidah wa aftarakatil ummatu ala salasatin wa sab'ina firqah illa bita'wilil fasid. Apa kata beliau? Tidaklah orang Mu'tazilah tersesat, tidaklah orang-orang Syiah Ar-Rafidah tersesat, tidaklah orang-orang Khawarij tersesat, dan tidaklah umat ini terpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan, melainkan disebabkan karena takwil, menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang keliru. Ya, makanya tidak ada kelompok yang tersesat di muka bumi ini jamaah sekalian yang mengatasnamakan Islam, melainkan mereka juga berdalil dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah semuanya. Orang-orang Sufi, orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, semuanya mereka mengatakan ketika dikatakan mana dalilnya, mereka sampaikan Al-Quran, As-Sunnah. Ya, orang-orang Sufi ketika mereka meyakini bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluk, mereka pakai dalil Al-Quran. Apa dalilnya? Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan juga mereka berdalil dengan hadits qudsi. Ya, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi
wa basarahu alladhi yusiru bihi. Apa kata Allah? Orang-orang yang bertakwa, wali-wali Allah, maka pendengarannya adalah pendengaran Allah. Penglihatannya adalah penglihatan Allah. Maka dari dalil ini orang-orang sufi mengatakan Allah itu bersatu dengan siapa? Dengan makhluk. Demikian pula orang-orang sekuler, liberal, orang-orang Injil mengatakan semua agama sama. Mereka juga berdalil dengan Al-Quran, yaitu ayat yang menjelaskan sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, As-Sabi'in, orang-orang Nasrani, semuanya mendapatkan ganjaran pahala. Berarti semua agama apa? Sama. Buktinya Allah sebutkan Nasrani, Yahudi tetap dapat pahala. Nah, demikian pula orang-orang Khawarij jamaah sekalian. Mereka ketika melakukan aksinya ada dalilnya. Ya. Apa dalil yang mereka suka jadikan pedoman? Yaitu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia apa? Kafir. Karenanya kematian sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Khalifah yang keempat. Siapanya Nabi jamaah? Ya, mantunya Nabi. Suami dari putrinya Nabi Fatimah. Dan juga sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga jamaah sekalian. Ternyata beliau meninggal di tangan tokoh Khawarij. Di tangan siapa? Abdurrahman bin Mulzam. Lihat namanya saja Islami enggak ini? Abdurrahman Islam. Tapi dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bahkan dia membunuhnya itu di bulan yang sangat mulia jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan. Dan membunuhnya saat Ali bin Abi Thalib mau sholat subuh. Lihat di sini. Dan juga disebutkan sebelum dia membunuh apa yang dia baca. Yang dia baca adalah inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ya. Lihat, inilah kerjaan orang-orang Khawarij jamaah sekalian. Dia kata Abdullah bin Umar, istadallu bi ayatin nazala fil kuffar ja'aluha lil muslimin. Mereka berdalil dengan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada orang-orang kafir, tapi mereka menerapkan kepada kaum muslimin. Sehingga apa yang terjadi? Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'unal ahlal awsah. Mereka lebih senang membunuh kaum muslimin dan meninggalkan orang-orang kafir. Ya. Itulah jamaah sekalian. Bahkan ada sahabat yang mulia. Anak dari sahabat, anaknya sahabat, bapaknya sahabat. Yaitu siapa? Abdullah bin Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat sahabat yang mulia. Anaknya juga sahabat Abdullah bin Khabbab. Ketika dia pulang safar bersama istrinya yang sedang hamil tua, dicegat oleh tawanan orang-orang Khawarij. Tanpa basa-basi, tanpa sana sini tanya, keduanya langsung ditawan. Setelah ditawan, suaminya yaitu Abdullah dibunuh dengan cara yang sadis. Demikian pula istrinya. Ketika disiksa, istrinya sempat mengatakan apa? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Mereka tidak menghiraukan. Ternyata istrinya pun langsung dibunuh. Dalam keadaan apa ini? Hamil. Setelah keduanya meninggal, istrinya meninggal, apa yang mereka lakukan jemaah? Dibelah perutnya. Diambil anaknya. Lihat. Kejamnya mereka. Sementara ketika mereka sepulang dari membunuh dua sahabat ini, ya, suami istri, mereka pulang mendapati ada seekor babi. Dia bunuh babi itu, dia mati. Ternyata diketahui babi itu milik orang kafir. Mereka tidak sungkan-sungkan mendatangi orang kafir dan meminta maaf. Kemudian dalam perjalanan mereka memakan satu butir kurma, buah kurma. Ya, dia makan. Dan ternyata diketahui pemiliknya adalah orang kafir.
mereka tidak sungkan-sungkan minta maaf. Bayangin ini. Mereka membunuh sahabat tidak merasa apa? Tidak merasa berdosa. Ya. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, tindakan seperti itu betul-betul mencoreng keindahan Islam. Makanya Rasulullah berpesan di kesempatan yang mulia ini, itu pada Hajjatul Wada, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan harta kalian adalah haram bagi kalian. Ya. Jelas ya Mas kalian? Ini poin yang pertama. Yaitu terjaganya apa? Darah dan harta kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, faidah yang kedua yang bisa kita petik dari wasiat wada di sini, ya, Rasulullah SAW mengatakan, wa inna kulla syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya segala perkara jahiliyah semua itu sudah terhapus. Ya. Apa itu perkara jahiliyah jamaah sekalian? Perkara jahiliyah yaitu perbuatan-perbuatan, hal-hal yang dilakukan sebelum Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam. Baik itu berupa adat istiadat, peribadatan ataupun yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi, perkara jahiliyah adalah perbuatan-perbuatan yang ada sebelum datangnya Islam. Ya, semuanya itu sudah dihapus oleh Nabi SAW. Apa di antara perkara jahiliyah yang masih banyak dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin zaman sekarang ini? Di antaranya adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kesyirikan ini tidak hanya dilakukan oleh orang kafir. Bahkan syirik juga bisa dilakukan oleh orang muslim jamaah sekalian. Karena syirik itu kan artinya menduakan. Orang yang terjatuh kepada kesyirikan bukan hanya orang kafir, tapi ada juga seorang muslim. Kita lihat masih banyak orang yang mendatangi kuburan. Datang ke kuburan bukan untuk ziarah kubur, mendoakan si mayit agar mendapatkan ampunan, rahmat, diluaskan alam kuburnya, malah dia apa jemaah? Malah dia berdoa, minta-minta, bertawasul, ya, dengan alasan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ini adalah perbuatan syirik. Menyalahi pertama tujuan dari ziarah kubur. Kita ziarah kubur tujuannya adalah untuk mengingat kematian, litazkiratil maut, bukan malah dia meminta-minta kepada penghuni kubur. Demikian pula menyalahi banyak dalil yang kita apabila memiliki kebutuhan, memiliki keperluan, kita disuruh meminta langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara perkara jahiliyah yang masih banyak orang melakukannya adalah apa? Perpecahan, perselisihan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran? Ya, wala takunu, ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'd ma ja'athumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, orang-orang yang berselisih sebelum kalian. Apa di antara bentuk-bentuk, ya, perpecahan? Yaitu kita lihat banyak orang berbangga-bangga dengan golongannya.
berbangga-bangga dengan organisasi yang dia buat, berbangga-bangga dengan ormas yang dia buat, atau juga yang nampak kepada kita berbangga-bangga dengan apa? Partainya. Jelas ini termasuk perkara jahiliyah, hizib, berkelompok-kelompok. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar kita apa? Bersatu. Ya, ini diantara dosa masuk ke wilayah politik adalah hizib. Tentu bukan Hizbullah, tapi namanya apa? Hizbus Syaitan. Karena apa yang ada dalam politik sekarang ini semuanya adalah keburukan, saling menjatuhkan. Ya, memang politik dijelaskan dalam Islam yang disebut namanya siasat syariah. Tapi kalau yang ada sekarang ini semuanya itu perbuatan yang sangat keji jamaah sekalian. Kenapa? Karena kita lihat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang apa? Yang halal. Saling mencaci, mencela, menjatuhkan. Bahkan ada politik uang dan yang lainnya. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah yang bisa kita petik dari wasiat Haji Wada di sini, Nabi mengatakan waribal jahiliyati mauduun. Sesungguhnya riba jahiliyah itu tertolak. Artinya jamaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang dahsyatnya dosa riba, bahaya riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam dari tindakan riba. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, mereka yang melakukan transaksi riba, mereka yang memakan harta riba, tidak ada kebaikan sama sekali pada dirinya. Ya, lihat saja Nabi mengatakan dirhamur riba ya'kulu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittatin wa salasina zaniyah. Satu dirham saja, satu dirham berapa jemaah? Sekitar 15.000, 20.000. Satu dirham saja yang dia ambil dari harta riba, mungkin dia beliin bakso, dibeliin ketoprak begitu kan? Dan dia tahu kalau itu adalah harta riba. Seperti misalnya dia nabung, kemudian bunganya diambil. Dia nabung misalnya dapat 100 juta, bunganya diambil, dia beliin makanan. Dan dia tahu itu adalah bunga. Apa kata Nabi SAW? Itu lebih buruk daripada 36 pezina. Bayangin ini jamaah sekalian. Demikian pula Rasulullah mengatakan, ar-riba salah satu wasab'una baba. Riba itu memiliki 73 pintu. Makanya riba ini banyak modelnya. Ada riba nasi'ah, ada riba qard, ada riba sorof. Ya, riba nasi'ah seperti apa? Misalnya kita minjem uang begitu kan, 100.000, ya, mau diganti tanggal 1. Artinya kalau dia ganti tepat waktu, maka gantinya sama 100.000. Tapi ketika jatuh tempo dia tidak bisa membayar, maka pihak yang menghutangi mengatakan, iya nggak apa-apa, kamu bayarnya bisa bulan depan, tapi harus tambah 110.000 misalnya. Maka itu disebut namanya riba apa? Nasi'ah. Riba qard dalam masalah pinjam meminjam. Dia misalnya minjem suatu barang, ya, misalnya minjem motor tahun 80-an, tapi minta ganti, ya, motor yang tahun 2016. Maka disebut namanya riba apa ini? Riba qard. Dan yang lainnya, banyak jenis-jenis riba. Riba sorof. Riba sorof ini terutama menjelang lebaran jamaah sekalian. Kadang kita itu butuh recehan buat ngapain? Ya, buat persen gitu kan. Kadang ada jasa-jasa yang menawarkan tukar uang. Kita punya satuan 100.000, kemudian kita tukar recehan 5.000 misalnya.
tapi kita harus nambah. Jadi 115.000 misalnya. Dan kita mendapatkan nominal 100.000. Itu disebut namanya riba sharaf. Ini semuanya terhapus, termasuk perbuatan dosa. Rasulullah SAW mengatakan, ya, aisaruha mislu ayyan kiharojulu ummahu. Dosa riba yang paling ringan sama seperti dia menzinahi ibu kandungnya sendiri, jamaah sekalian. Ya. Makanya Allah memberikan ancaman yang sangat keras. Rasulullah mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antara 7 perkara ini Rasulullah mengatakan aklatur riba, yaitu apa? Memakan harta riba. Rasulullah mengatakan, perhatikan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian perkara yang membinasakan. Naam jamaah sekalian, orang yang bekerja di bank ribawi, orang yang melakukan transaksi ribawi, atau dia minjem di bank ataupun yang lainnya, yang ada hanyalah kebinasaan. Dia akan binasa di dunia, binasa di alam kubur, binasa di padang mahsyar, dan binasa di neraka jahanam. Yang pertama, binasa di dunia. Apa kebinasaan? Orang yang memakan harta riba. Allah katakan, yamhaqur riba wa yurbis shadaqat. Allah mencabut keberkahan riba. Jadi harta yang dia punya, walaupun dia rajin sedekah, rajin berinfak, yang ada hanyalah kemurkaan Allah, bukan keberkahan. Ya, sehingga orang yang suka melakukan transaksi riba, Allah cabut rasa qanaah dalam hatinya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Ma aksara ahadun minar riba illa kanat akibatu amri ila killah. Tidaklah seseorang memperbanyak hartanya dari harta riba, melainkan di akhirnya, pada akhirnya dia akan serba kekurangan. Allah cabut rasa apa jemaah? Rasa qanaah dalam hatinya. Itulah kita lihat. Mereka yang dikit-dikit pengen punya kendaraan, leasing ke bank, ya kan? Udah punya mobil setahun 2 tahun, lihat tetangganya punya yang baru lagi, dijual, pengen lagi. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi Allah cabut rasa apa? Qanaah dalam hatinya. Dan dia termasuk orang yang merugi. Ya, artinya kenapa? Karena setiap bulan dia dapat gajian 7 juta, 5 juta, 10 juta. Hanya untuk apa? Bayar hutang. Jadi gajinya itu digerus. Hanya untuk bayar hutang. Karena kalau dia sudah minjem di bank ribawi jamaah sekalian, ada 3 yang harus dia bayar. Yang pertama, pinjaman pokok. Misalnya 100 juta. Dia pinjam 100 juta. Maka yang pertama dia harus bayar pinjaman pokok. Yang kedua, bunganya. Kadang-kadang bunganya itu 50%, bahkan bisa 80%. Ya. Terus yang ketiga apa? Dendanya. Makanya tidak akan ada habisnya jamaah sekalian. Ini Allah cabut apa? Keberkahan, rasa qanaah dalam hati. Ya. Kemudian kalau dia meninggal di alam kubur, ya, bagaimanakah bentuk siksaan para pemakan riba? Ingat ya, mereka yang diancam dengan azab yang pedih ini bukan hanya pemakan saja, tapi semuanya. Maka Nabi mengatakan, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidi kullum sawa. Allah melaknat pemakan harta riba, wakilnya, saksinya, semuanya kena sama semuanya. Di alam kubur, Rasulullah SAW pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, ya, apa kata Nabi? Aku bermimpi diperlihatkan ada seseorang dalam keadaan sangat sangat mengkhawatirkan, yaitu dia berenang-renang di sungai darah. Kemudian dia ingin menepi.
Ternyata di tepian itu udah ada orang yang sangat beringas, yang sangat-sangat sedang memegang batu yang besar. Kemudian batu itu pun dilemparkan ke arah orang tadi yang sedang berenang, mengenai kepalanya, mengenai badannya, hancur. Setelah hancur, Allah kembalikan seperti semula. Dia pun ingin menepi lagi, dilemparkan lagi dengan batu yang besar, hancur lagi, menepi lagi, terus seperti itu sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Rasulullah bertanya kepada malaikat yang membawanya, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang memakan apa? Harta riba. Ini dahsyatnya dosa riba. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari sahabat yang mulia Samurah bin Jundub. Apa kata Nabi? Ataitu lailatan usriya bihi ala qaumin butunum kalbuyut fihal hayyat tura min khariji butunihim min butunihim man haula ya Jibril haula aqlatur riba. Apa kata Nabi SAW ketika beliau dimi'rajkan? Beliau diperlihatkan tentang kondisi penduduk neraka. Ini kondisi pemakan harta riba di mana jemaah? Kalau tadi di alam kubur ya kan? Nah sekarang di neraka seperti apa? Ya, Rasulullah mengatakan, aku diperlihatkan suatu kaum butunuhum kalbuyut. Perut mereka itu besar seperti apa jemaah? Seperti rumah besar. Fihal hayyatu min khari butunihim, dan terlihat dari luar ular-ular yang ada di perutnya. Jadi perutnya besar, di dalamnya ada apa? Ada ular-ular yang memakan isi perutnya. Nabi bertanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Mereka itulah yang memakan harta apa? Harta riba. Ini dahsyatnya dosa riba. Belum lagi ketika dia dibangkitkan jamaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan syaitan dalam keadaan tercekik. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yuhnah. Pemakan harta riba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan gila dan juga dalam keadaan tercekik. Ini dibangkitkan di mana? Di padang mahsyar. Akankah kita tidak takut jamaah sekalian dengan ancaman-ancaman seperti ini? Ini bukan hanya sekedar cerita. Memang tatkala kita disampaikan perkara-perkara seperti ini, kita anggap itu cuma cerita. Tapi nanti kalau seorang sudah merasakannya, itu akan menjadi suatu kenyataan. Maka bertobatlah jamaah sekalian. Mumpung kita diberikan umur panjang untuk bertobat dari dosa riba. Ya. Bagaimana kalau saya baru ngambil rumah setahun, 2 tahun, masih 15 tahun? Bagaimana solusi yang terbaik ya mas sekalian? Jual. Terus kalau kita jual, ngontrak dong. Ya itulah solusi. Ya, ini kecuali kalau mungkin tinggal setahun 2 tahun lagi, ya mungkin dia selesaikan. Ya, ini mendengar dahsyatnya dosa riba. Makanya ketika banyak orang yang lalai dari masalah seperti ini, ya kan? Karena memang Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhir zaman banyak umat Islam yastahilluna riba. Mereka justru menghalalkan apa? Menghalalkan riba. Jadi dikemas dengan nuansa-nuansa Islami. Seperti mungkin sekarang ada istilahnya bank syariah, atau juga dengan istilah-istilah syariah, wadiah, mudorobah, ya kan? Kemudian juga segala macam lah istilah-istilah seperti itu. Kalau dia
melakukan transaksi pinjam ataupun yang lainnya, maka termasuk ke dalam ayat tadi. Makanya Allah katakan, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Jika kalian tidak mau meninggalkan dosa riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Ya, ini wasiat yang keberapa jemaah? Yang ketiga, tentang dahsyatnya dosa riba. Kemudian selanjutnya, adik-adik berisik amat. Woi, jangan berisik, masih lama bukanya. Iya. Rasulullah SAW berpesan, fattakullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa inna lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Wahai kaum laki-laki, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimatullah. Dan wajib bagi para istri untuk tidak membolehkan orang asing datang ke rumahnya yang mana suami membencinya. Fa in fa'alna dzalik, jika seandainya istrinya itu tetap melakukan membangkang, fadribuhunna darban ghairu mubarrih, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan wajib bagi kalian wahai para suami untuk memberikan nafkah kepada istri-istri kalian, baik berupa pakaian, makanan dan yang lainnya. Ya, wasiat ini Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada kita tentang hak dan kewajiban suami istri. Ketahuilah bahwa di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala syariatkan menikah kepada manusia adalah untuk mendapatkan ketenangan, untuk bisa saling mencintai, saling menyayangi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sungguh di antara tanda-tanda kebesaran Allah menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Untuk apa? Agar kalian tenang, sakinah, mawaddah, saling mencintai, warahmah, saling menyayangi. Dan dalam rumah tangga jamaah sekalian, tidak akan terwujud yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah kecuali para suami, para istri memperhatikan hak-hak dan kewajibannya. Terutama bagi para suami, di antara kewajiban yang paling penting dan yang terpenting adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Ketika seorang laki-laki sebelum dia menikah, dia hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Tapi tatkala dia sudah menikah, punya anak, punya keturunan, maka dia bertanggung jawab untuk semuanya. Bertanggung jawab menjaga mereka dari api neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga istri kita, anak-anak kita dari api neraka? Didiklah mereka dengan pendidikan yang baik. Tanamkan akidah yang sahih. Ajarkan bagaimana cara beribadah yang benar. Ini kewajiban yang paling utama jamaah sekalian. Demikian pula saling tolong-menolong dalam ketaatan. Bangunin istri ketika sudah datang waktu sholat. Ajak dia hadir kajian dan yang lainnya.
Demikian pula tanamkan akidah. Yang pertama kita ajarkan pada anak-anak kita tentang keesaan Allah, kebesaran Allah. Karena tatkala mereka berusia 6 tahun, 5 tahun, ini sangat membutuhkan penjelasan kita. Apalagi kalau perempuan gitu kan, kadang-kadang lebih bawel. Maka wajib bagi kita untuk memberikan jawaban yang ini sifatnya untuk mendidik. Dan juga memberikan pelajaran tentang ibadah. Makanya peran orang yang paling berperan dalam memberikan pendidikan anak itu bukan sekolah jamaah sekalian. Bukan pula pondok pesantren. Ini kadang-kadang anaknya nakal yang disalahin siapa? Kepala sekolah. Datang kepala sekolah gitu kan, nyalain. Anak saya gara-gara sekolah di sini jadi ngerokok. Ya, anak saya gara-gara sekolah di sini jadi bengal, nakal. Tadi biasa-biasa saja. Ini keliru jamaah sekalian. Justru orang yang paling berperan memberikan pendidikan anak yaitu siapa? Orang tuanya. Lihat di dalam Al-Quran, Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan apa? Mengerjakan sholat. Siapa yang disuruh untuk memerintahkan anak-anaknya untuk sholat? Orang tua, para suami, para ayah. Wa'mur ahlaka. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis-sholah wahum abna'u sab'i. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat tatkala mereka sudah mencapai usia berapa tahun? 7 tahun. Dan juga di antara kewajiban yang terpenting bagi para suami adalah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, terutama masalah pakaian, tempat tinggal, makanan, dan yang lainnya. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengingatkan di sini tentang bagaimana kalau misalnya seorang istri itu melakukan kesalahan. Boleh nggak seorang suami memukul jamaah sekalian? Boleh nggak? Boleh. Jadi ketika seorang suami memukul istrinya, ini bukan disebut namanya apa? KDRT, bukan. Kecuali kalau memukulnya itu ya melampaui batas sampai melukai, sampai bonyok matanya gitu ya, maka ini jelas tidak boleh. Ya. Tapi kalau hanya memukul yang sifatnya mendidik, ini diperbolehkan. Kalau kita lihat di dalam hadis ini jamaah sekalian, seakan-akan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan tidak langsung dipukul. Tapi ketika ada masalah kepada istrinya, apa langkah yang pertama dilakukan? Fa'izuhunna. Berikan nasihat ya kan? Kalau memang gak mampu juga, wahjuruhunna. Hajar. Pisah ranjang. Atau dia gak pulang begitu kan? Kalau gak bisa juga, wadribuhunna, baru dipukul. Kalau dalam hadis ini Rasulullah langsung perintahkan apa? Pukul. Jika mereka melakukan hal itu, pukullah. Kenapa Rasulullah tidak menyampaikan nasihatin dulu, dihajar seperti di Al-Quran, tapi langsung disuruh pukullah? Di sini para ulama menjelaskan kenapa di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk langsung memukul. Karena yang disampaikan oleh Nabi ketika istri itu betul-betul sudah melanggar. Kalau sudah melakukan kesalahan, sudah melanggar dari instruksi suami, dia lakukan, maka barulah dipukul. Adapun tentang ayat yang dibicarakan, ini kalau istri itu belum apa? Belum melanggar. Makanya langkah pertama dinasihatin, kemudian dihajar. Kalau dia masih membangkang, baru dipukul jamaah sekalian. Ya. Kemudian juga dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ingatlah wahai kaum wanita, wahai para istri, sesungguhnya suami-suami kalian itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan orang untuk sujud,
pasti aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada siapa? Kepada suaminya. Ya. Jadi suami jamaah sekalian, ini merupakan pintu surga dan pintu neraka bagi dia, itu bagi istrinya. Makanya seorang istri itu untuk masuk surga lebih mudah daripada seorang suami. Surga istri itu hanya di rumah. Apa kata Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shoma shahraha wa hafizat farajaha wa ata'at zawjaha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Apabila wanita dia mengerjakan salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, dia menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka Allah katakan apa? Masuklah surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Ya. Sebaliknya jamaah sekalian, Rasulullah mengingatkan kita bahwa penduduk neraka yang terbanyak siapa? Wanita, para istri. Kenapa? Rasulullah SAW mengingatkan kita, ya, uritun nara fa idza aksara ahlihan nisa. Aku diperlihatkan neraka, ternyata penghuni yang terbanyak adalah kaum wanita. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya purna, apakah mereka berbuat kufur? Itu kufur kepada Allah? Kata Nabi, la, ya purna al-ashir. Mereka mengingkari kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an khalalan qala ma ra'aitu khairan qattun. Ketika engkau para suami memberikan kebaikan sepanjang masa kepada istrinya, dikasih uang belanja setiap hari, dibeliin baju, dibeliin ini segala macam begitu kan, ternyata dia mendapati kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Mungkin karena uang belanjanya dikurangin, atau mungkin gak dibeliin pulsa, ya, atau mungkin karena sebab yang lain. Kemudian istrinya bilang, aku gak pernah engkau berbuat baik kepada aku. Ya, ini salah satu sebab kenapa para istri itu lebih banyak di mana? Di neraka jamaah sekalian. Makanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai seorang istri itu memberatkan beban suaminya. Jika memang suaminya sudah susah payah, banting tulang bekerja dari pagi sampai sore, bahkan lembur sampai malam, kemudian memberikan sesuai dengan kemampuan dia, sudah terima apa adanya. Jangan menggerutu di belakang. Karena dengan dia tidak senang, tidak terima, maka tadi Nabi mengabarkan seperti itu. Ya. Jadi itu jamaah sekalian. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, mungkin di antara jamaah ada yang mau bertanya, bisa disiapkan pertanyaannya. Yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan di sini, wa inni qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih. Kitabullah. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran. Pesan yang sangat luar biasa jemaah sekalian. Di mana kita disuruh untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Sebagai prinsip dalam melakukan segala hal. Mengembalikan segala perselisihan kepadanya. Maka dikuatkan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan apa? Taraktu fikum amroin lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Terutama di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini jamaah sekalian. Sudah seharusnya kita punya cita-cita untuk menghatamkan Al-Quran. Ingat, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah membacanya, kemudian memahaminya, mentadaburinya, mempelajarinya, dan yang terpenting adalah apa? Mengamalkannya. Inilah bukti pembelaan kita terhadap Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai apa? Pajangan.
Atau Al-Quran hanya dijadikan sebagai apa biasanya itu? Mahar, mas kawin. Setelah itu disimpan di lemari. Atau hanya ditaruh di depan pintu. Ditulis kaligrafi ayat kursi depan pintunya gitu. Supaya apa tujuannya? Setan gak masuk. Setan juga cerdas, bisa lewat belakang. Iya kan? Dan juga Al-Quran bukan dijadikan sebagai apa? Sebagai nada dering, ringtone. Ya nggak boleh. Demikian pula Al-Quran bukan sebagai tempat untuk nyimpen duit. Karena ada sebagai masyarakat kita kalau nyimpen duit di mana itu? Di Quran. Jadi Qurannya nggak dibaca-baca, disimpan di bawah lemari. Sebulan, 2 bulan nggak dilihat-lihat. Ternyata habis dimakan rayap. Qurannya hilang, duitnya juga apa? Hilang begitu kan? Nah ini bukan seperti itu. Ya, jadi ya kalau kita ingin terhindar dari jin, syaitan, bacakan Al-Quran di rumah. Ya, insya Allah syaitan pun akan lari dari rumahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Nah, tapi saya ingatkan kembali jamaah sekalian, kita mempelajari Al-Quran harus betul-betul kepada ahlinya. Terutama mempelajari tafsir. Harus kita tahu siapa ustadznya, backgroundnya dari mana, bergurunya sama siapa, belajarnya di mana. Ini harus kita tahu. Karena kalau kita salah guru, salah ustadz, ternyata akidahnya nggak benar. Ternyata lulusan UIN misalnya, kita ketahui jurusan filsafat, ya, atau lulusan misalnya apa Al-Azhar Kairo misalnya gitu kan. Maka, nah ini harus hati-hati jamaah sekalian. Kenapa kita harus hati-hati? Karena ilmu itu sesuai dengan siapa yang membawa. Apalagi Al-Quran, ya. Kalau dia mengikuti akal, itu akan rusak agama ini. Tadi saya sampaikan, tidak ada kelompok yang sesat di muka bumi ini, semuanya berdalil dengan apa? Al-Quran. Munculnya bid'ah, munculnya kesyirikan, munculnya pemahaman-pemahaman yang sesat, semuanya mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Tapi pemahamannya yang keliru. Makanya pemahaman yang benar, yaitu mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan karena tinggal 10 menit lagi adzan maghrib. Di sini ada beberapa pertanyaan. Iya. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Boleh nggak Ustadz bertawasul dengan amal kebaikan? Boleh. Tawasul ada 2. Ada tawasul yang syar'i, ada tawasul yang batil. Tawasul yang batil itu adalah tawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka itu tidak boleh. Adapun tawasul yang dibenarkan, tawasul dengan menyebut nama-nama Allah, seperti kita memohon ampun, Ya Ghaffar, meminta rizki, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, boleh. Atau juga bertawasul dengan amal kebaikan. Misalnya kita dalam keadaan diuji, kena musibah, berdoa, menyebutkan kebaikan yang kita lakukan, boleh. Seperti kisah tentang 3 pemuda yang dikurung di dalam apa? Dalam gua. Jadi itu diperbolehkan. Ya adik-adik, diam. Jangan berisik. Bagaimana cara mengingatkan suami yang sering bermain game padahal sudah diingatkan? Ya, tentu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan dia sudah melakukan tindakan mengingatkan, ini merupakan kebaikan bagi seorang istri. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan suami ini tentu harus memiliki trik-trik, ya, memiliki metode-metode
sehingga jangan sampai sifatnya itu menggurui. Ya, jadi harus melihat bagaimana karakter suaminya. Ya, artinya jika kita mendapati seorang istri mendapati suaminya seperti ini, suka main game, keluyuran, bergadang, ya, atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka diingatkan dan sabar jamaah sekalian. Sabar, terus bersabar. Ya, jangan dikit-dikit marah gitu kan, minta cerai apalagi, maka ini nggak boleh. Ini bukan solusi. Ya, jadi terus bersabar mengingatkan suaminya. Semoga yang tersinggung menyadari. Ya. Nah, belakangan ini beredar video wanita bercadar dengan memegang tulisan "peluk kami jika kalian merasa aman dengan keberadaan kami". Apakah tindakan demikian itu perlu? Karena belum lama ada berita bom bunuh diri. Iya, tentu jamaah sekalian, ini tidak dibenarkan. Ini termasuk hal yang yang berlebihan. Ya. Sehingga hal itu sifatnya kayak pamer, riya dan yang lainnya. Dengan keadaan seperti ini, bahkan sampai banyak pertanyaan kepada saya, bagaimana sikap istri, sikap seorang wanita, apakah dia harus melepas cadarnya? Karena kalau ke pasar pasti menjadi pusat perhatian. Kalau dia ke mall, pasti para satpam langsung calling-callingan sama temennya. Ya, atau kadang buntutin. Atau kadang ketika masuk ke gedung, pemeriksaannya itu lebih lama. Ini ujian jamaah sekalian. Jangan sampai dia melempem manhajnya. Kayak kerupuk begitu kan. Dengar seperti ini, langsung lepas cadar. Dengar seperti ini, langsung jenggotnya diapain? Dia cukur. Ini namanya manhaj melempem. Ya, artinya nggak kuat. Memang inilah ujian. Apa kata Nabi SAW? Al-mutamassiku yawma idzin kal qabidi alal jumar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku seperti apa jemaah? Megang bara api. Coba antum pegang bara api, mau nggak? Ya nggak mau. Panas nggak? Ya panas. Ya itulah. Jadi kita itu pegang sunnah itu seperti pegang bara api, panas. Bagaimana menyikapinya? Sabar. Jadi nggak perlu mengadakan kayak seperti ini gitu kan? Ya, sehingga insya Allah nanti juga dengan sendirinya akan hilang isu-isu seperti ini. Bagaimana minta ampun atau taubat atas dosa-dosa yang kita lupa atau tidak kita tahu kalau itu adalah dosa. Ingat Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisan wa mastikru alaih. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan atas dasar enggak tahu, salah, atas dasar lupa, atas dasar tidak sengaja, artinya dia dipaksa. Artinya jamaah sekalian, kalau dia melakukan dosa karena tidak tahu kalau itu adalah dosa, dimaaf. Tapi kalau sudah tahu dia harus tinggalkan. Ya. Jadi dia cukup bertobat dengan taubat nasuha. Oh, ini pertanyaannya sangat banyak ya mas sekalian. Yaudah, kita jawab secara singkat ya. Boleh enggak kalau misalnya kunut witir dilakukan di 10 yang awal? Boleh. Kunut witir itu tidak hanya dilakukan di 10 hari terakhir atau setelah tanggal 15. Bahkan kalau di daerah saya itu kalau sudah tanggal 15 biasanya ada kunut. Kunut itu bukan doa, tapi apa? Bikin ketupat. Ya. Nah, jadi kunut witir bukan hanya boleh di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan juga boleh. Antum kalau sholat tahajud witir, kunut witir, boleh. Jadi bukan hanya di bulan suci Ramadan. Di awal Ramadan juga diperbolehkan. Tapi ini sifatnya hanya sunnah, tidak diwajibkan. Nah, banyak ustadz yang bergelar LC, akan tetapi tidak semuanya yang mengikuti sunnah. Bagaimana cara membedakan ustadz yang bergelar LC yang sesuai sunnah atau yang belum sesuai sunnah? Tanya kepada ustadz yang sunnah. Ya,
Sekarang kita lihat di YouTube kan, banyak ustadz-ustadz yang bergerak LC, kadang-kadang kok beda ya sama tempat saya kajian. Ya, kok beda ya sama ustadz yang sunnah gitu ya. Maka tanyakan sama ustadz sunnah. Pak Ustadz, bagaimana dengan ustadz ini? Antum kenal nggak? Bagaimana manhajnya? Seperti itu solusinya. Karena yang bisa menilai ustadz adalah siapa? Ya ustadz. Ya, makanya di sini yang penting sekali seperti itu. Nah, inilah memang salah satu tanda akhir zaman, yaitu di mana banyak orang-orang yang mengustadkan orang-orang yang bukan ustadz. Ya, kadang dia jadi ustadz ya karena pintar ngomong aja gitu kan. Pintar ceramah, ya, nggak bisa baca kitab, yang dia gunakan hanya kitab terjemahnya doang, ya. Ketika ditanya, ya dia nggak tahu ataupun yang lainnya. Ini, jadi kita harus tahu. Maka yang harus kita perhatikan, dia belajar di mana, lulusan mana, bergurunya sama siapa. Ini penting ya mas kalian. Terus teman-temannya siapa, ya. Dan bukan berarti kita itu. Karena kan ada orang mengatakan, kita kan boleh menerima kebaikan dari mana saja, ya enggak? Iya, itu benar. Tapi bukan berarti kita sembarangan mengambil guru. Kenapa? Karena kita ini belum punya saringan. Ya, belum punya apa ini? Filter. Kadang itu syubhat dianggap kebenaran. Coba sekarang kadang-kadang ada yang menyebutkan hadis nomornya sekian, di pojok ini, sekian-sekian. Pernah nggak antum ngecek? Boro-boro ngecek, kitab juga nggak punya gitu kan? Boro-boro nggak punya, baca kitab aja nggak bisa. Itu disebut namanya syubhat ya mas kalian. Ya. Kemudian kalau membaca zikir pagi dan petang, untuk petang afdolnya dibaca waktu habis asar atau habis maghrib. Habis asar, tapi boleh juga habis maghrib. Nah, bagaimana caranya apabila ada mushaf Al-Quran yang sudah rusak atau tidak terbaca hurufnya? Disimpan atau dimusnahkan? Kalau dimusnahkan harus diapakan? Dibakar. Jangan dikuburin. Ya, jangan dibuang ke tong sampah, tapi dibakar. Dengan dibakar hilang sudah. Artinya bukan berarti kita menghinakan Al-Quran. Justru itu sebagai bentuk memuliakan Al-Quran. Sekarang kalau kita buang ke tong sampah, apa yang terjadi? Sekarang kalau kita simpen, ya barangkali nanti dimakan rayap ataupun yang lainnya. Kalau dimakan rayap kan berarti ada ayat-ayat yang terpotong, ya, maka lebih baik diapain? Dibakar sudah, ya. Habis dibakar ya sudah, dibuang abunya, jangan dijadiin jimat atau malah diminum. Ya, aduh ini pertanyaan panjang-panjang. Kalau mau curhat jangan di sini dah. Jadi mungkin bisa tanyakan langsung saja, telepon saya atau kalau ketemu saya, ya yang belum terjawab saya mohon maaf karena 2 menit lagi mau azan maghrib, ya pasti antum juga udah nggak tenang gitu kan, ya. Jadi demikian, semoga petuah-petuah yang tadi saya sampaikan ini menjadi pedoman hidup kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus istiqomah dalam beragama. Ingat ya mas kalian, ya, hadiri majlis taklim, hadiri pengajian-pengajian, karena ini salah satu cara untuk membentengi diri kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Di tengah gejolak yang sangat besar fitnah syubhat, jangan sampai kita terbawa dengan arus-arus seperti itu. Dan jangan beragama ini mengikuti perasaan. Buang, tapi kita mengikuti apa? Dalil. Dan bersabar, karena memang orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman, dia betul-betul terasing bagaikan dia memegang bara api. Tidak ada nasihat yang paling baik kecuali kita harus terus bersabar dan berdoa agar diberikan ketetapan hati dalam beriman dan menjalankan sunnah Nabi. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah azan?
Jadi lem langsung. Ya. Di pensil. Bareng-bareng sini aja saja. Hah? Bareng-bareng sini aja. Iya. Udah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La